Lina selaku moderator dengan bangga membuka secara resmi musyawarah desa khusus pada pagi hari ini dengan tema besar Desa Sukamakmur menuju remaja sehat bebas anemia. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya ditujukan kepada seluruh pihak yang telah hadir hari ini, baik dari unsur pemerintah desa, puskesmas, PKK, Karang Taruna, pihak sekolah hingga perwakilan remaja, orang tua, serta tokoh masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa emas pertumbuhan yang sangat menentukan masa depan. Namun, tahukah kita bahwa banyak dari remaja putri kita menghadapi masalah kesehatan yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata, yaitu anemia. Anemia bukan hanya membuat anak kita lemas atau pucat, tetapi lebih dari itu. Ia merampas semangat belajar anak kita, menurunkan prestasi, dan bahkan mengancam kualitas generasi penerus bangsa. Pagi ini, mari kita diskusikan, mendengar langsung data dan fakta, menyimak solusi, serta yang paling penting, membangun komitmen bersama. Karena perubahan tidak datang dari satu pihak, tapi dari kerjasama semua elemen masyarakat. Untuk memulai kegiatan ini secara resmi, mari kita dengarkan sambutan dari pemimpin kita tercinta, Bapak Kepala Desa Sukamakmur. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Iya. Cek. Oh ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama langsung saja saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya dan rasa bangga kepada tim puskesmas dan para kader kesehatan yang telah menggagas program ini. Programnya namanya Gema Sehat, Gerakan Masyarakat Sadar Anemia Remaja Hebat, Investasi Desa untuk Generasi Sehat dan Unggul. Oke. Ya, kita semua tentunya ingin melihat Desa Sukamakmur bukan hanya maju secara fisik, jalan yang bagus, gedung yang bagus, bangunan megah, sawah panen melimpah, tapi juga maju secara kualitas sumber daya manusianya. Saya secara pribadi sangat prihatin setelah menerima laporan bahwa ada 1 dari 3 remaja putri di desa ini mengalami anemia. Mungkin mereka masih bisa datang ke sekolah, tapi tubuh mereka lelah, pikiran mereka tak fokus, dan mimpi mereka mungkin terhalang karena terkena penyakit anemia ini. Masalah anemia ini bukan hanya masalah medis, tetapi juga cerminan bagaimana kita menjaga generasi muda. Kita tidak bisa menunggu sampai mereka sakit parah dan tidak lulus sekolah karena tidak mampu konsentrasi. Jadi kita di sini para orang dewasa harus bertindak sekarang, segera. Saya ingin forum ini tidak sekedar menjadi acara seremonial saja. Saya ingin kita mendengar, berdiskusi, dan bertindak. Kalau perlu kita buat aturan desa. Kalau perlu kita anggarkan dana, karena saya percaya investasi terbaik bukan pada sarana prasarana seperti itu, tapi pada generasi, pada SDM-nya yang berkualitas, sehat, dan cerdas. Mari kita bersama buka telinga dan hati kita hari ini. Saya harap dari forum ini lahir satu gerakan desa yang benar-benar peduli pada kesehatan remaja. Dengan itu saya nyatakan untuk acara Gema Sehat pada tahun 2025 ini dinyatakan dibuka. Baik, terima kasih saya sampaikan. Saya persilahkan kepada narasumber dari Puskesmas nanti untuk memaparkan bagaimana kondisi anemia di
desa kita tercinta ini. Sekian saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa atas sambutan yang penuh semangat dan kepeduliannya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari tenaga ahli gizi kita yang telah melakukan screening dan menyusun program strategis. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Dewi, ahli gizi dari Puskesmas Sukamakmur. Oke, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu, ini kan tadi dibuka acara mengenai anemia Ibu ya. Jadi ini mungkin ya anemia itu salah satu penyakit atau salah satu masalah gizi, begitu bukan Ibu ya? Iya betul sekali. Itu apakah semua remaja putri saja Bu yang bisa kena itu ya? Sebenarnya mungkin kelompok lain bisa aja kena ya Mbak. Cuma di sini yang paling sering kena anemia itu biasanya remaja putih. Oh gitu. Jadi di desa ini kasusnya mungkin lumayan parah Ibu ya? Iya betul. Oke, mungkin sudah ditunggu oleh rekan-rekan, oleh tamu undangan, mungkin bisa segera dipaparkan mengenai materinya Ibu ya. Kami persilakan. Permisi dulu Ibu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi saya ucapkan juga kepada teman-teman Karang Taruna, kemudian Bapak dan Ibu perwakilan sekolah, Bapak dan Ibu PKK, serta adik-adik remaja yang saya banggakan. Di sini hari ini saya datang bukan hanya membawa angka, tetapi juga membawa kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Kenyataan bahwasanya anemia di kalangan remaja adalah masalah kesehatan serius yang mengancam generasi muda kita. Anemia bukan sekedar cepat lelah, tetapi juga termasuk kondisi serius di mana remaja dengan anemia bisa mengalami kesulitan konsentrasi saat belajar di sekolah, tidak mampu mengikuti kegiatan fisik seperti olahraga atau pramuka, dan tentunya bisa kehilangan potensi untuk tumbuh menjadi generasi yang produktif yang tentunya tidak kita inginkan. Sebagai solusi, di sini kami dari pihak Puskesmas memperkenalkan sebuah program yang diberi nama Gema Sehat atau Gerakan Masyarakat Sadar Anemia Remaja Hebat, Investasi Desa untuk Generasi Sehat dan Unggul. Selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan materi terkait dengan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi anemia di desa ini. Dengan peran serta dari berbagai bidang yang dapat membantu menyukseskan kegiatan yang akan kami lakukan nantinya. Di sini saya akan memaparkan tujuan advokasi kami dari pihak Puskesmas, yaitu yang pertama memperoleh dukungan kepala desa dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, dan penganggaran untuk pelaksanaan program pencegahan anemia di kalangan remaja. Yang kedua, menjadikan anemia remaja sebagai isu prioritas dalam pembangunan desa. Kemudian latar belakang dari permasalahan ini yaitu anemia remaja merupakan masalah kesehatan serius yang mengancam generasi muda kita saat ini, di mana anemia pada remaja merupakan kondisi medis yang ditandai dengan tingkat hemoglobin darah berada di bawah standar normal. Berdasarkan ketentuan WHO pada tahun 2021, batas hemoglobin yang menandakan anemia berbeda-beda menurut kelompok usia. Untuk anak usia 5 hingga 11 tahun dinyatakan anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dari 11,5 gram per liter, mohon maaf. Selanjutnya untuk usia 11 hingga 14 tahun jika kadarnya tidak melebihi dari 12 gram per liter darah, sedangkan pada remaja di atas 15 tahun kriterianya adalah kurang dari 12,0 gram per liter untuk perempuan dan kurang dari 13 gram per liter untuk laki-laki. Penyebab anemia ini bermacam-macam, tapi salah satunya yaitu kekurangan asupan zat besi yang menjadi penyebab dominan terjadinya anemia. Selain itu, berbagai faktor lain juga berkontribusi pada munculnya anemia seperti pola hidup termasuk konsumsi rokok, alkohol, dan juga kebiasaan sarapan.
aspek sosial ekonomi, demografis, dan tingkat pendidikan, serta gender, usia, serta lokasi tempat tinggal juga memiliki pengaruh secara tidak langsung. Perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan berdampak melalui ketersediaan infrastruktur kesehatan dan sumber pangan yang pada akhirnya mempengaruhi akses layanan kesehatan dan konsumsi zat besi. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya dampak anemia pada remaja itu salah satunya yaitu bisa menurunkan prestasi akademik, kemudian dapat membuat lemah, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Lalu resiko komplikasi kehamilan di masa depan bagi remaja putri, di mana di Desa Sukamakmur kita ini hasil screening awal menunjukkan tingginya prevalensi anemia ringan dan sedang pada remaja putri. Selanjutnya, mengapa kita pemerintah desa perlu terlibat? Yang pertama, karena kesehatan remaja itu sama dengan masa depan desa kita. Remaja yang sehat adalah aset pembangunan, di mana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas kesehatan masyarakat melalui kebijakan lokal. Dana desa dapat digunakan untuk program intervensi gizi remaja sebagai bagian dari SDGs desa dengan tujuan kehidupan sehat dan sejahtera. Selanjutnya, peran strategis kepala desa yang diharapkan. Yang pertama, dalam bentuk kebijakan, yaitu dengan menerbitkan peraturan desa atau perdes tentang pencegahan anemia di kalangan remaja, yang kemudian ada pendanaan, yaitu mengalokasikan dana desa untuk kegiatan posyandu remaja, pelatihan kader edukasi gizi, dan distribusi TTD atau tablet tambah darah. Selanjutnya, fasilitas, yaitu dengan memberikan ruang untuk kampanye, penyuluhan, dan pelaksanaan program. Lalu ada penguatan lembaga dengan mewujudkan forum desa sadar gizi sebagai wadah lintas sektor, dan yang terakhir komunikasi dan advokasi, yaitu mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dan lintas lembaga. Kemudian di sini ada gambaran program yang akan dilaksanakan nantinya dengan durasi sekitar bulan Mei hingga bulan Agustus. Fokusnya yaitu untuk pencegahan anemia di kalangan remaja usia 10 hingga 18 tahun. Dengan mengangkat 3 pesan utama, yang pertama mengonsumsi tablet tambah darah, yang kedua mengonsumsi makanan kaya zat besi, dan yang ketiga menghindari penghambatan penyerapan zat besi. Di sini kita juga memaparkan beberapa manfaat yang bisa diambil dari Desa Sukamakmur dari adanya program ini. Yang pertama yaitu penurunan angka anemia di kalangan remaja. Yang kedua, peningkatan IPM desa atau indikator pendidikan dan kesehatan. Kemudian munculnya kader remaja dan keluarga yang sadar gizi. Lalu dukungan data dan prestasi untuk pelaporan ke dinas atau kecamatan. Dan untuk usulan tindak lanjutnya di sini yaitu yang pertama penerbitan SK atau perdes terkait program pencegahan anemia, kemudian musyawarah desa khusus bersama BPD dan tokoh masyarakat. Lalu ada pengintegrasian dalam APBDes tahun berjalan, dan pengukuhan forum desa sadar gizi sebagai lembaga pelaksana dan monitoring. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya mengajak rekan saya juga dari tim Puskesmas Desa Sukamakmur. Saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan sinergi lintas sektor dalam program ini. Baik, izin melanjutkan dari rekan saya. Baik, ruang lingkup kolaborasi dari sektor puskesmas. Peran strategisnya ada pemeriksaan HB atau hemoglobin, edukasi gizi, pelatihan kader, dan distribusi tablet tambah darah. Lalu ada sektor pemerintah desa. Peran strateginya ada kebijakan dan pendanaan APBDes, fasilitas kegiatan. Untuk sektor PKK dan desa wisma ada edukasi keluarga, PMT remaja, dan pelatihan olahan bergizi. Lalu ada sektor juga Karang Taruna, ada kampanye digital, kader remaja, dan lomba kreatif. Lalu di sektor sekolah ada penyuluhan siswa berupa pojok gizi dan pembentukan duta anti anemia. Di sektor sekolah ada penyuluhan siswa, pojok gizi, pembentukan duta, dan anti anemia. Untuk lalu ada sektor BPD dan tokoh masyarakat, ada dukungan regulasi, pengawasan, dan advokasi sosial. Lalu ada sektor TP, PKK, dan kelompok tani berupa budidaya sayur, zat besi, dan pelatihan hidroponik.
Next slide. Adapun gambaran program Gema Sehat berdurasi Mei sampai Agustus 2025 yang berfokus pada pencegahan anemia remaja usia 10 sampai 18 tahun. Untuk 3 pesan gizi utamanya adalah mengonsumsi tablet tambah darah, 2 konsumsi pangan tinggi zat besi, dan 3 menghindari penghambatan penyerapan zat besi. Next slide. Untuk rencana aktivitas sektor sendiri pada tanggal 7 Mei terdapat rapat koordinasi lintas sektor dengan semua pihak. Lalu pada tanggal 15 sampai 30 Mei terdapat kegiatan advokasi dan pembentukan forum dengan kepala desa, BPD dan Puskesmas. Lalu pada bulan Juni sampai Juli terdapat edukasi dan kampanye dengan sekolah, Karang Taruna dan PKK. Lalu pada bulan Juli ada evaluasi partisipasi dan penilaian pada semua mitra. Lalu di bulan Agustus terdapat rencana keberlanjutan kepala desa dan forum sadar gizi. Next slide. Lalu ada program dari kader hebat, remaja sehat, desa kuat. Next slide. Langsung pada isi materi pelatihan. Yaitu yang pertama pengertian anemia dan dampak anemia pada remaja, lalu penyebab utama anemia yaitu kurang zat besi, kebiasaan buruk, dan menstruasi. Lalu ada 3 pesan utama pencegahan anemia. Yang pertama ialah konsumsi tablet tambah darah secara rutin, konsumsi pangan kaya zat besi, dan yang terakhir adalah hindari menghambat pengonsumsi pemicu penyerapan zat besi, teknik edukasi dan komunitas dan keluarga komunitas interpersonal yang efektif. Lalu bentuk kegiatan sendiri ada yang pertama sesi edukasi interaktif dan diskusi kelompok kecil. Yang kedua ada simulasi penyuluhan dengan leaflet atau poster. Yang ketiga ada praktik menjelaskan manfaat tablet tambah darah secara sederhana kepada warga. Untuk peran strategis kader sendiri, yang pertama ialah edukasi gizi remaja dan keluarga di Posyandu, arisan, dan kegiatan PKK. Yang kedua ada pemantauan konsumsi tablet tambah darah dan perubahan perilaku gizi. Yang ketiga ada pun pergerakan pembentukan Posyandu remaja sehat dan pojok gizi sekolah. Terdapat manfaat bagi kader dan desa. Yang pertama pada kader ada meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri dalam edukasi gizi, menjadi tokoh perubahan di tingkat dusun. Untuk manfaat bagi desa terdapat peningkatan cakupan pencegahan anemia, membangun jaringan kader aktif yang mendukung program Gema Sehat. Next slide. Berikutnya ada program peran strategi BPD dan tokoh masyarakat dalam Gema Sehat dalam mewujudkan desa bebas anemia remaja. Langsung pada isi materi advokasi. Yang pertama ada data lokal dan nasional tentang anemia remaja. Yang kedua ada urgensi pencegahan anemia sebagai investasi sumber daya manusia desa. Yang ketiga ada rencana kebijakan dan program Gema Sehat. Yang keempat kebutuhan dukungan legislasi, pendanaan dan pengawasan BPD serta pengaruh sosial tokoh masyarakat. Lalu ada bentuk kegiatan yang melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Yang pertama ada musyawarah desa khusus pada tanggal 30 sampai 30 Mei 2025. Yang kedua ada penetapan perdes dan dukungan APBDes. Yang ketiga ada dialog publik dan kampanye bersama warga. Dan yang keempat ada keterkaitan dalam forum desa sadar diri. Untuk peran strategis BPD dan tokoh masyarakat, yang pertama ialah menyuarakan pentingnya pencegahan anemia dalam Musdes. Yang kedua ialah mengawal kebijakan dan anggaran program Gema Sehat. Yang ketiga adalah memberi keteladanan dan dukungan sosial di masyarakat.
Baik, manfaat bagi desa dan tokoh masyarakat. Yang pertama ialah meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan remaja desa. Yang kedua, ada desa memiliki regulasi dan program inovatif berbasis data lokal. Yang ketiga, ada penguatan peran BPD dan tokoh masyarakat dalam pembangunan sosial. Lalu ada program dari Gema Sehat, Gerakan Masyarakat Sadar Anemia Remaja Sehat, Remaja Hebat, melalui jasa Wisma Peduli Gizi Remaja. Langsung pada bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan sendiri adalah pelatihan budidaya sayur kaya zat besi. Yang pertama, tujuan kegiatan tersebut ialah meningkatkan ketersediaan bahan makanan yang bergizi, bahan pangan bergizi, dan dari sumber lokal dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Untuk rincian kegiatan sendiri, yang pertama ialah pelatihan budidaya sayur sumber zat besi serta seperti bayam, daun kelor, kangkung, dan sawi. Yang kedua ialah metode dengan cara polybag dan hidroponik sederhana. Yang ketiga ialah pelibatan kader PKK, remaja, dan keluarga dalam praktik secara langsung. Untuk hasil panen sendiri dapat dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Untuk manfaat, terdapat meningkatkan konsumsi sayuran yang bergizi dan kaya akan zat besi, lalu mendukung ketahanan pangan keluarga, dan memperdayakan PKK sebagai pergerakan petani gizi keluarga. Lalu ada program festival makanan bergizi dengan tujuan mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dan menarik minat remaja serta keluarga terhadap makanan yang bergizi seimbang. Untuk rincian kegiatan sendiri ada lomba kreasi menu sehat berbasis pangan lokal kaya gizi, lalu stand pameran hasil tani dan olahan sayur dari pelatihan budidaya. Untuk manfaat sendiri ada meningkatkan pemahaman tentang gizi dengan pendekatan budaya dan rekreatif, menciptakan suasana partisipasif dan kolaboratif antara PKK dan keluarga. Lalu yang terakhir ialah menjadikan gizi sebagai bagian dari gaya hidup sehat desa. Untuk rencana aksi sendiri, pada bulan Juni terdapat kegiatan pemberdayaan PKK RT dengan bidan desa. Lalu di bulan Juni juga terdapat pelatihan budidaya sayuran kaya zat besi dengan TPP dan PKK. Lalu di bulan Juli ada festival makanan gizi atau expo menu kaya zat besi dengan PKK dan kader posyandu. Lalu manfaat bagi desa dan PKK bagi desa terlebih dahulu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kalangan remaja putri, lalu meningkatkan citra desa sebagai desa sehat dan peduli gizi remaja. Yang ketiga, penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga. Lalu bagi PKK, yaitu meningkatkan peran kontribusi PKK dalam pembangunan kesehatan desa, lalu menjadi contoh pemberdayaan perempuan dalam isu gizi dan kesehatan, dan yang terakhir ialah memperluas jejaring dan kolaboratif dengan lembaga kesehatan dan pendidikan. Untuk peran strategi PKK dalam kegiatan menjadi penggerak edukasi gizi di tingkat keluarga dan desa wisma, membentuk kader gizi remaja di tiap desa wisma untuk memantau dan edukasi, menyiapkan informasi tentang anemia dan tablet tambah darah dalam setiap kegiatan PKK seperti arisan, pelatihan, dan pertemuan rutin. Lalu memotivasi keluarga untuk menyediakan makanan yang kaya zat besi dan bergizi seimbang. Dan yang terakhir ialah menjadi pendamping dan motivator remaja dalam meminum tablet tambah darah secara rutin. Harapan kami yaitu terbentuknya komunitas PKK yang aktif dan peduli dalam pencegahan anemia pada remaja putri. Yang kedua ialah setiap
setiap desa wisma dapat menjadi pusat edukasi gizi di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, ada PKK dapat menjadi mitra utama dalam mewujudkan desa sukamakmur yang bebas anemia remaja. Yang keempat ialah terbangunnya sinergi antara kader, keluarga, sekolah, dan fasilitas kesehatan dalam melaksanakan program Gema Sehat. Lalu ada program selanjutnya ialah Karang Taruna Peduli Gizi bersatu dalam Gema Sehat cegah anemia pada remaja. Lalu langsung pada rencana kegiatan. Waktu kegiatan dalam bulan Juni terdapat lomba kreasi poster anti anemia antar remaja sekolah dengan didukung dengan UKS Kader Remaja Karang Taruna. Lalu di bulan Juni juga terdapat kampanye digital remaja bebas anemia dengan Karang Taruna. Lalu bentuk kemitraan yang terkait, yang pertama ialah Karang Taruna menjadi bagian dari unit desa peduli anemia. Yang kedua, penerimaan pelatihan dan materi edukasi dari mahasiswa dan puskesmas terkait strategi pencegahan anemia di kalangan remaja. Yang ketiga, ada kolaborasi dalam setiap kegiatan advokasi dan penyuluhan. Dan yang terakhir, ada menjadi jembatan komunikasi dengan remaja desa lainnya. Manfaat bagi Karang Taruna, yang pertama ialah meningkatkan citra dan peran organisasi sebagai penggerak kegiatan desa. Yang kedua, menjadi pelopor perubahan gaya hidup sehat di kalangan remaja. Yang ketiga ialah meningkatkan pengalaman dan pelatihan dalam kegiatan sosial kesehatan. Yang keempat, membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait. Lalu dilanjutkan oleh aksi nyata yang diharapkan. Yang pertama, menunjukkan anggota perwakilan dari Karang Taruna untuk menjadi relawan anemia. Lalu menyusun kegiatan kerja kolaboratif bersama mahasiswa dan pihak puskesmas. Dan yang terakhir ialah penjadwalan kegiatan rutin bersama unit desa peduli anemia. Baik, itu udah sekian dari pemaparan saya. Bapak, Ibu, dan yang saya hormati, kami bukan hanya menyampaikan masalah, kami hadir dengan solusi terstruktur, realistis, dan bisa diukur. Tapi itu semua hanya akan berhasil jika kita bergandengan tangan. Anemia bisa dicegah, generasi sehat bisa kita wujudkan, Desa Sukamakmur menjadi contoh nasional. Mari kita mulai dari sini, dari forum ini, dari tekad bersama kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ica atas materinya. Kita sudah dalam sesi pemaparan buah materi ya, yang pertama dari Ibu Dewi dan Ibu Ica ya. Baik, selanjutnya dipersilakan. Ini materi yang sangat menginspirasi juga ya. Jadi baik dipersilakan kepada seluruh hadirin undangan, baik dari pemerintah, PKK, Posyandu juga ya, untuk menanggapi terkait pemaparan materi kegiatan rencana-rencana yang telah disusun oleh pihak dari ahli gizi puskesmas ya. Betul untuk mencegah terjadinya anemia. Baik, dipersilakan. Baik Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu ahli gizi, yaitu Ibu Dewi dan Ibu Lica, atas pemaparan materi dan kebijakan-kebijakan yang akan direncanakan. Kejadian anemia tadi yang dijelaskan membuat saya pribadi terutama dan mungkin kami semua di sini menjadi sadar bahwa kejadian anemia ini masih banyak terjadi sekali ya, apalagi terhadap remaja putri. Kami di Badan Permusyawaratan Desa ini siap untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan. Namun kami juga perlu menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi wacana atau seremonial saja. Kita perlu adanya keberhasilan dan kemudian juga diperlukan indikator keberhasilan yang dipaparkan secara jelas. Terima kasih, sekian dari saya.
Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan dan saran pendapatnya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dewi dan Ibu Alica untuk menanggapi dari saran maupun pendapat dari Ibu BPD tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Diva atas tanggapan yang sudah diberikan. Jadi di sini kami juga sudah menyiapkan sistem pelaporan melalui aplikasi e-Gizi Remaja, yaitu sistem pelaporan berbasis digital untuk mencatat kadar HB, frekuensi mengkonsumsi tablet tambah darah, dan partisipasi kegiatan dari pesertanya. Di sini aksesnya juga bisa terbuka untuk umum Ibu, jadi perangkat desa, sekolah, maupun pihak puskesmas nanti bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, kami juga akan tugaskan kader sebagai penghubung informasi secara langsung ke forum sadar gizi. Begitu Ibu, apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk Ibu tadi apakah sudah bisa dimengerti, Ge? Oh, ya, alhamdulillah sudah Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, sarannya juga dan jawaban-jawaban yang mungkin sudah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kita semua, terutama yang hadir dalam forum dan acara kita pada pagi hari ini ya. Mungkin selanjutnya mari kita dengarkan suara dari remaja itu sendiri. Saya persilahkan kepada adik Vina. Apakah hadir ya? Kepada adik Vina dipersilakan untuk berbagi ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Vina, saya kelas 8 SMP. Izin menceritakan tentang saya mengenai anemia kemarin ya. Saya tuh kemarin tuh padahal nggak ngapa-ngapain tuh sering lemas, terus habis itu waktu upacara itu sering pingsan, terus ternyata saya kena anemia. Lalu saya tuh malu kalau mau minum obat tablet penambah darah. Terus habis itu akhirnya saya dikasih tahu sama kakak-kakak UKS, ibu-ibu kader kalau tablet penambah darah itu bagus. Jadi akhirnya saya minum dan alhamdulillahnya saya sekarang nggak yang cepat lelah, terus nggak gampang pusing dan nggak gampang pingsan. Jadi teman-teman semua tidak perlu malu untuk minum obat tablet tambah darah karena itu bisa menyehatkan tubuh. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin, saya adalah orang tuanya adik Vina itu. Nah, terus terang saya dulu itu kurang paham apa itu anemia. Nah, setelah saya pikir-pikir anak saya kok malas gitu. Nah, terus saya kan ikut penyuluhan PKK. Nah, terus saya tuh baru sadar kalau pentingnya gizi, terus harus minum tablet tambah darah juga. Nah, sekarang itu saya di rumah itu menanam tanaman kelor. Nah, itu kan katanya kan tinggi zat besi. Nah, terus akhirnya saya sekarang itu tanam di pekarangan rumah saya. Dan saya itu selalu minta Vina untuk minum tablet tambah darahnya itu di setiap hari Jumat begitu. Nah, terus kalau ada misalnya dari pihak desa atau pemerintah desa itu mengadakan pelatihan menu sehat untuk keluarga, saya juga pasti akan ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu, kelas 9. Saya dilatih oleh Puskesmas untuk jadi kader remaja anti anemia. Awalnya itu saya pikir tugasnya cuma bagi tablet tambah darah. Ternyata lebih dari itu. Kami belajar cara edukasi yang seru seperti buat video, buat poster, bahkan bikin kuis interaktif soal anemia. Saya dan teman-teman juga jadi pendamping, terutama buat teman yang masih takut atau malu untuk ikut program ini. Kami ingin jadi teman seperjuangan, bukan orang yang menggurui, karena kami tahu perubahan itu dimulai dari sesama. Baik, saya ingin menambahkan sedikit sebagai tokoh masyarakat dan ustazah. Saya melihat banyak orang tua yang masih berpikir anemia itu cuma kecapean biasa.
tapi ini soal masa depan dan generasi kita. Saya setuju dengan edukasi harus dibawa juga ke pengajian dan majelis taklim. Kalau perlu, saya siap untuk memberi dakwah bertema gizi. Anemia ini juga bukan cuma masalah remaja, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas tanggapan luar biasa dari seluruh pihak. Kita semua bisa lihat bahwa perubahan sudah mulai terasa dari anak, ibu, hingga tokoh masyarakat. Tapi kita belum boleh puas karena gerakan ini baru dimulai dan komitmen bersamalah yang akan jadi kunci kesuksesan. Setelah mendengar paparan dan beberapa informasi, kini saatnya kita beranjak ke tahap yang paling penting, yaitu komitmen nyata dari setiap sektor. Mari kita mulai dari PKK. Bu Ningsi, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Kami dari PKK siap menjadi garda terdepan dalam edukasi keluarga mengenai anemia. Upaya yang akan kami lakukan yang pertama, menyampaikan edukasi mengenai anemia dalam kegiatan dasawisma, arisan, dan pelatihan ibu rumah tangga agar semakin banyak orang tuh memahami pentingnya pencegahan. Dan yang kedua, mengadakan demonstrasi memasak makanan kaya zat besi seperti pepes ikan, bening bayam kelor, dan puding kacang hijau guna mendukung pola makan sehat. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman terkait kombinasi makanan dan waktu konsumsi yang tepat, seperti menghindari teh manis setelah makan serta mengkombinasikan lauk hewani dengan vitamin C agar penyerapan zat besi lebih optimal. Kami berharap juga dapur para ibu dapat menjadi benteng pertama dalam pencegahan dan mengatasi anemia. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin ya Bapak Ibu, kami dari Karang Taruna siap ikut bergerak dengan cara yang anak muda banget. Yang pertama, kami akan buat video pendek TikTok dan Reels yang berjudul Anti Anemia Squad, yang lucu, relatable, dan edukatif tentunya. Yang kedua, kami juga akan mengadakan lomba desain poster digital dan kampanye kreatif di medsos seperti itu. Yang ketiga, kami juga akan koordinasi untuk membuat mural bertema anemia di dinding sekolah dan juga balai desa. Karang Taruna akan menjadi jembatan antara dunia remaja dan program desa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Gizi atas pemaparan untuk kegiatannya tadi. Jadi kami sebagai pihak sekolah, kami sangat mendukung upaya menciptakan generasi yang sehat terutama untuk remaja putri. Jadi kami siap ambil bagian dengan langkah-langkah yang nyata seperti yang disebutkan dan dipaparkan oleh Mbak Gizi tadi. Yang pertama itu membentuk pojok gizi di perpus dan ruang UKS. Dan yang kedua, menyelenggarakan edukasi rutin tiap minggu di jam BK atau kelas tematik. Dan yang ketiga, kami juga akan menunjuk duta remaja gizi yang bertugas untuk mensosialisasikan ke teman sebayanya. Oh ya, dan nantinya kami akan menambahkan program tambahan yaitu memasukkan materi anemia dalam mata pelajaran IPA dan PJOK. Yang terakhir, tiap Jumat kami akan mewajibkan siswa untuk membawa bekal sehat dan nantinya diminta untuk membawa makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin C. Itu saja untuk program-programnya. Kami percaya sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tapi sekolah adalah ruang aman, sehat, dan mendukung dalam tumbuh kembang siswanya agar lebih optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin ya Bu, Bapak, kami ini dari UKS sekolah ini udah siap membantu dalam yang pertama monitoring rutin remaja anemia, terus yang kedua menyediakan jurnal pemantauan konsumsi TTD, terus yang ketiga menempelkan infografis dan leaflet gizi di ruang kelas dan kantin. Terus nanti kami juga akan melibatkan wali kelas agar pemantauannya itu lebih menyeluruh. Terus UKS
nanti akan jadi bagian aktif dalam gerakan dari dalam sekolah, seperti itu. Kami dari Kader Posyandu siap membentuk 5 posyandu remaja berbasis dusun. Kegiatannya yaitu yang pertama, cek HB bulanan, yang kedua, edukasi interaktif, yang ketiga, permainan dan kuis gizi, dan yang keempat, lomba menu sehat antar dusun. Kader remaja akan kami latih bersama kader PKK, jadi regenerasi berjalan. Posyandu bukan hanya untuk balita, tetapi juga untuk remaja, karena mereka adalah investasi masa depan kita. Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi, saya siap membawa pesan ini ke majelis taklim, pengajian ibu-ibu, dan forum warga lainnya. Saya akan menggunakan bahasa yang mudah diterima, seperti menjaga kesehatan remaja adalah bagian dari ibadah dan amanah orang tua. Kita tidak bisa biarkan anak-anak kita kehilangan masa depannya hanya karena kita lalai dalam gizi hari ini. Luar biasa, komitmen ini bukan hanya menyentuh teknis tapi juga emosional dan spiritual. Dengan langkah konkret dari lintas sektor, inilah wujud nyata kolaborasi. Mari kita beranjak ke sesi terakhir, yaitu penetapan kebijakan dan menutup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami selaku perwakilan dari anggota Badan Permusyawaratan Daerah menyimpulkan dari hasil kesimpulan ini bahwa kami akan turut menyukseskan dan membantu memberikan dukungan untuk kebijakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendukung penuh dengan pembentukan Perdes, yaitu peraturan desa tentang pencegahan anemia pada remaja. Kemudian bersepakat mengalokasikan dana, yaitu minimal 5% dari dana desa untuk melakukan program Gema Sehat. Dan yang terakhir yaitu menegaskan forum desa sadar gizi untuk melakukan evaluasi dan pelaporan rutin tiap triwulan atau tiap 3 bulan. Untuk proses ini akan kami segera tindak lanjuti dan akan kami musyawarahkan kembali di internal kami untuk kurang lebihnya maksimal paling lambat 1 bulan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Perangkat Desa ingin menambahkan, kami akan mendampingi proses administrasinya mulai dari penyusunan regulasi turunan Perdes, lalu penunjukan anggota forum Desa Sadar Gizi, dan juga integrasi program ini ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RKPdes dan juga RPJMdes. Semua data screening HB dan juga daftar remaja sasaran juga akan kami masukkan ke dalam profil kesehatan desa. Terima kasih. Untuk hasil musyawarah tadi sudah saya catat dengan sebaik-baiknya, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa dan juga Sekretaris Desa. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Inilah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu melahirkan perubahan-perubahan dan aksi yang nyata, bukan hanya omongan saja. Program Gema Sehat bukan sekedar slogan, tapi langkah bersama menuju generasi sehat, cerdas, dan tangguh. Mari kita akhiri musyawarah hari ini dengan semangat yang sama. Remaja sehat, desa hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.